Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Ayunisah, NIM 119260114. Perkenalkan, nama saya Agusti Firna Julia dengan NIM 119260097. Perkenalkan, nama saya Rafa Prahara Wardani dengan NIM 119260126. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Friska Widiani, NIM 119260068. Perkenalkan, nama saya Zulia Rahma Fadilah, NIM 119260032. Nah, kami semua dari kelompok 5 Farmasi B akan menjelaskan tentang obat simetidin. Simetidin adalah obat yang mengobati luka pada lambung, penyakit asam lambung atau GERD, serta penyakit yang berkaitan dengan produksi asam lambung berlebih. Nah, obat simetidin ini termasuk obat golongan antagonis H2 yang bekerja dengan menurunkan produksi asam lambung, sehingga membantu mengurangi keluhan akibat produksi asam lambung berlebih dan membantu pemulihan luka pada lambung. Nah, bagaimana sih simetidin ini bisa menurunkan produksi asam lambung berlebih dalam tubuh? Kita akan bahas di sini. Simetidin tablet yang diminum per oral akan menimbulkan efek melalui 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase farmasetika, fase yang kedua yaitu fase farmakokinetika, fase yang ketiga yaitu fase farmakodinamika. Fase yang pertama yaitu fase farmasetika. Pada fase ini merupakan fase pertama dari kerja obat yang dipengaruhi oleh bentuk sediaan obat, cara pembuatan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Nah, simetidin dalam bentuk padat perlu dilarutkan dahulu agar dapat diabsorpsi. Setelah simetidin dipakai secara oral, simetidin ini akan masuk ke dalam saluran gastrointestinal kita menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung ini simetidin akan mengalami proses disintegrasi, yaitu proses pelepasan dan penghancuran bentuk sediaan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil untuk siap dilarutkan dalam cairan gastrointestinal, kemudian siap untuk diabsorpsi. Nah, melarutnya partikel-partikel yang kecil tadi dalam cairan gastrointestinal dinamakan proses disolusi, yang kemudian siap untuk diabsorpsi dan menembus membran biologi sel. Nah, setelah proses ini, simetidin masuk ke dalam fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Nah, dalam fase ini ada 4 fase. Yang pertama, absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi. Terus yang terakhir itu adalah ekskresi atau eliminasi. Yang pertama adalah absorpsi. Setelah obat larut dalam cairan gastrointestinal, selanjutnya obat akan diabsorpsi dan menembus membran biologi sel melalui difusi pasif, difusi aktif, atau pinositosis. Simetidin sendiri merupakan obat oral yang menembus membran biologi sel melalui difusi pasif karena simetidin merupakan obat basa lemah yang bersifat lipofilik. Obat akan diabsorpsi di usus halus melalui kerja permukaan fili mukosa yang luas, membran gastrointestinal yang terdiri dari lipid atau lemak dan juga protein, sehingga obat-obat yang larut dalam lemak cepat menembus membran gastrointestinal menuju pembuluh darah. Absorpsi obat dipengaruhi oleh derajat ionisasi, aliran darah, makanan, dan juga pH. Sirkulasi yang buruk akibat shock atau penyakit dapat saja merintangi proses absorpsi, seperti rasa nyeri, stres, memakan makanan yang pedas, padat, dan berlemak juga dapat memperlambat masa pengosongan lambung, sehingga obat lebih lama berada di dalam lambung. Obat simetidin ini diabsorpsi secara cepat setelah pemakaian per oral. Simetidin mudah diabsorpsi dari saluran pencernaan dengan bioavailabilitas 60-70%, terutama terjadi pada menit ke-60 sampai dengan 90. Absorpsi simetidin dapat diperlambat oleh makanan, sehingga simetidin diberikan bersama atau setelah makan.
Setelah obat diabsorpsi dalam usus melalui kerja permukaan villi, selanjutnya simetidin itu sendiri akan berjalan menuju saluran siskemik melalui vena porta dan berada pada fase distribusi. Distribusi merupakan suatu proses di mana suatu obat menjadi berada di dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh. Distribusi dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas terhadap jaringan, dan efek pengikatannya dengan protein. Ketika obat simetidin didistribusikan di dalam plasma, maka simetidin tersebut akan berikatan dengan protein plasma hanya 20% dalam volume distribusinya 1 liter per kilogram. Kemudian, simetidin tersebut akan masuk ke dalam sistem saraf pusat dan kadarnya dalam cairan spinal adalah 10-20%. Distribusi simetidin terbanyak berada di dalam otot-otot, yaitu pada otot-otot skeletal. Simetidin tidak bisa didistribusikan ke dalam lemak. Simetidin juga bisa melewati plasenta dan lapisan sawar darah otak, sehingga simetidin juga bisa ditemukan di dalam air susu ibu. Simetidin yang berikatan dengan protein plasma akan menuju ke vena porta dan akan menuju ke hati, lalu dimetabolisme di hati. Jadi di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari obat simetidin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan proses perubahan struktur kimia yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Hati merupakan tempat utama untuk metabolisme. Hasil dari metabolisme dapat berupa bioaktivasi, bioinaktivasi, biotoksifikasi, dan mulai diekspresikan. Simetidin akan mengalami metabolisme lintas pertama di dalam hati yang akan melibatkan oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Sehingga obat menjadi lebih polar dan menyebabkan bioavailabilitasnya menjadi sekitar 50%. Simetidin merupakan obat antagonis reseptor H2, yang dimana antagonis reseptor H2 ini merupakan salah satu golongan obat saluran pencernaan yang paling banyak diresepkan. Dan juga obat ini digunakan untuk mengobati gejala dan juga kondisi yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan. Metabolisme dan eliminasi dapat mempengaruhi waktu paruh obat, yang dimana waktu paruh obat ini berkisar 1-4 jam. Dalam metabolisme, obat akan diinaktifkan oleh enzim P450 yang kemudian akan diubah menjadi metabolit inaktif atau zat yang larut dalam air untuk diekspresikan. Metabolisme hepatik dari obat simetidin terjadi secara primer melalui konversi salah satu rantai sulfoksida, yang dimana bentuk inaktifnya ini akan diubah oleh enzim P450 dan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk metabolit sulfoksida atau sebagai metabolit inaktif atau polar sehingga dapat diekskresikan. 4. Ekskresi. Rute utama dari ekskresi adalah melalui ginjal. Rute-rute lain meliputi empedu, feses, paru-paru, keringat, saliva, dan air susu ibu. Obat bebas, obat yang larut dalam air, dan obat yang tidak dapat diubah difiltrasi oleh ginjal. Obat yang berikatan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan dengan protein, maka obat menjadi bebas dan akhirnya akan diekskresikan melalui urin. Ekskresi simetidin antagonis H2 dibersihkan oleh kombinasi metabolisme hati, filtrasi glomerulus, dan sekresi tubulus ginjal. Waktu paruh ekskresi 2-3 jam dengan fungsi ginjal normal. Diperlukan pengurangan dosis pada pasien dengan insufisiensi ginjal sedang sampai parah dan mungkin insufisiensi hati berat. Pada pasien lanjut usia, terjadi penurunan bersihan obat hingga 50% serta reduksi volume distribusi yang signifikan. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu fase farmakodinamik. Efek farmakodinamika. Farmakodinamika mempelajari efek obat terhadap fisiologis, biokimia, serta mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer serta efek fisiologis sekunder, ataupun keduanya.
Efek fisiologis primer merupakan efek yang diinginkan, sedangkan efek fisiologis sekunder merupakan efek yang tidak diinginkan atau bisa disebut juga dengan efek toksik. Pada obat simetidin merupakan salah satu obat tukak lambung dengan mekanisme kerja yang menghambat sekresi zat asam dengan menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal, sehingga nantinya sekresi asam lambung dan pepsin akan dikurangi atau akan terhambat. Antagonis H2 menginhibisi kompetitif di reseptor H2 sel parietal dan menekan sekresi asam basa. Volume sekresi lambung dan konsentrasi pepsin juga akan berkurang. Antagonis H2 mengurangi sekresi asam yang dirangsang oleh histamin serta oleh gastrin dan bahan kolinomimetik melalui dua mekanisme. Pertama, histamin yang dibebaskan dari sel isi L oleh gastrin atau rangsangan vagus dihambat untuk mengikat reseptor H2 di sel parietal. Yang kedua, terjadinya blokade reseptor H2 menyebabkan efek stimulasi langsung sel parietal oleh gastrin atau asetilkolin yang menyebabkan sekresi asam berkurang atau menurun. Simetidin jika diberikan dalam dosis lazim akan menghambat 60-70% sekresi asam dalam waktu 24 jam. Simetidin secara selektif dan kompetitif itu akan menghambat ikatan histamin pada reseptor H2 yang menyebabkan tidak terjadinya pengaktifan adenila siklase, di mana adenila siklase ini berfungsi untuk mengubah ATP menjadi CAMP atau siklik adenin monofosfat. Nah, karena tidak terjadinya pengaktifan adenila siklase ini tentunya akan menyebabkan CAMP itu konsentrasinya berkurang. CAMP sendiri ini berfungsi untuk mengaktifasi pompa proton. Karena siklik adenin monofosfat tadi berkurang konsentrasinya, menyebabkan sekresi ion hidrogen pada sel parietal itu akan berkurang, yang menyebabkan penghambatan sekresi asam lambung. Efek samping dari obat golongan antagonis H2. Antagonis H2 adalah obat yang sangat aman. Efek samping terjadi pada kurang dari 3% pasien dan berupa diare, rasa lelah, nyeri kepala, mialgia, dan konstipasi. Meskipun belum diketahui adanya efek merugikan pada janin, tetapi antagonis H2 dapat menembus plasenta. Oleh karena itu, obat golongan ini tidak diberikan kepada wanita hamil, kecuali mutlak jika diperlukan. Antagonis H2 disekresikan ke dalam air susu dan dapat mempengaruhi bayi dan tidak juga diberikan kepada ibu menyusui. Antagonis H2, meskipun jarang, dapat menyebabkan diskrasia darah. Blokade reseptor H2 jantung dapat menyebabkan bradikardia, tetapi hal ini jarang bermakna klinis. Baiklah, itu merupakan mekanisme dari obat simetidin. Sekian dari kami kelompok 5, maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.